meter dengan tinggi 7,75 meter. Salah satu keistimewaan dari Candi Gebang adalah tidak ditemukannya tangga masuk. Sejarah berdirinya Candi Gebang belum diketahui secara pasti. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa Candi Gebang bersifat Hinduistis. Hal ini dapat diketahui dengan ditemukannya lingga, yoni, dan juga arca Ganesha. Candi Gebang adalah salah satu candi aliran Hindu yang terletak di Dusun Gebang, Desa Wedomarteni, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Gebang berbatasan dengan Sungai Larang di sebelah timur yang mengalir dari utara ke selatan. Di sebelah barat dan selatannya merupakan lahan pertanian, serta kebun penduduk di sebelah utaranya. Bangunan candi ini memiliki luas 27,56 meter persegi dengan menempati lahan seluas 2.260 meter persegi. Candi Gebang pertama kali ditemukan pada bulan November tahun 1936 oleh penduduk setempat, yaitu dengan ditemukannya arca Ganesha. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Jawatan Purbakala dengan mengadakan penelitian dan penggalian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa arca tersebut tidak berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari suatu bangunan. Bangunan Candi Gebang menghadap ke arah timur dan di dalam bangunan candi tersebut terdapat yoni. Di kanan pintu masuk terdapat relung dengan arca Nandiswara, sedangkan relung di bagian kiri berisi Mahakala, namun arcanya tidak ada. Relung di sisi utara dan selatan dalam keadaan kosong, sedangkan di sebelah barat terdapat relung yang diisi dengan sebuah arca Ganesha yang duduk di atas yoni dengan cerat menghadap ke utara. Pada bagian puncak atap candi terdapat lingga yang ditempatkan di atas bantalan seroja. Bagian atas lingga tersebut berbentuk silinder, dan pada puncak atap bagian dalam terdapat ruangan kecil berbentuk longgar. Pada atap bagian luar terdapat relief berbentuk kepala manusia seperti berada di sebuah candi. Agak kenceng ya. Boleh diceritakan Pak, gimana berdirinya Candi Gebang ini bisa seperti sekarang ini? Berdiri dari awal dia dibuat ya. Jadi banyak sekali cerita, tapi kita menggunakan dasar arkeologi, ya, arkeologi. Jadi Candi Gebang itu diyakini candi Siwa tertua di Mataram kuno. Nah, Candi Siwa tertua di Mataram kuno itu diprediksi di sekitaran abad ke-5 atau 6. Jadi Candi Gebang ini diprediksi kuat, dia itu didirikan di abad ke-5 atau 6 Masehi, di era Mataram kuno, yang saat itu dikomandoi atau dipimpin oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya itu di abad ke-5 atau 6. Ya ada juga yang mengatakan 7 dan seterusnya. Jadi ini tidak bisa dipastikan karena tidak ada penemuan arsip atau mungkin penemuan tertulis tentang usia sebenarnya candi ini tahun berapa dibuat. Jadi prediksi usia itu dilihat dari arsitekturnya, dari reliefnya, itu kan bisa ditentukan, oh ini yang muda, ini yang tua. Seperti itu. Kalau untuk pendirinya berarti juga tidak diketahui ya Pak? Kalau di Mataram kuno pasti pendirinya adalah Sanjaya. Apakah Sanjayanya langsung atau anak keturunan Sanjaya? Karena Mataram kuno itu diawali oleh Ratu Sanjaya. Nah, Ratu Sanjaya itu dia putra mahkota dari Kerajaan Galuh di Jawa Barat yang tersingkir karena politik, sehingga dia bermigrasi atau dia merantau ke Jawa Tengah dan membuatlah peradaban baru yang bernama Mataram kuno atau Medang. Untuk penemunya Candi Gebang ini yang menemukan pertama kali? Oke, Candi Gebang ini
terkubur itu di sekitaran abad ke-10 erupsi Merapi yang tapi dia bertahap, tidak langsung sekali. Jadi semua candi di seluruh Jogja dan sekitarnya itu terkubur di zaman yang sama karena erupsi Merapi dahsyat berulang-ulang sehingga dia akhirnya rata dengan tanah. Nah, ditemukan lagi oleh warga itu di sekitaran abad ke-18. Nah, ditemukannya itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Belanda tahunya laporan warga melaporkan itu di tahun 1936. Laporan warga, tapi penemuan warga sebenarnya abad ke-18. Tapi tidak dilaporkan. Itu dibuktikan banyak rumah warga yang terbuat dari batuan candi dan banyak sekali badan candi yang tidak ditemukan. Artinya batuan-batuan yang ada di dalam candi itu tadi diambil oleh warga untuk dijadikan rumah. Nah, kalau sudah ditemukan dan dijadikan rumah berarti kan sudah ditemukan. Sudah dulu. Cuman mulai dilaporkan itu karena ada penemuan Ganesha ketika petani sedang menggarap sawah, menemukan Ganesha dan dilaporkan ke pemerintah gara-gara Ganesha. Jadi dilaporkan ke pemerintah itu itu tahun 1936 dan sosok yang menemukan itu namanya Mbah Harjo Sanjono. Itu usianya simbahnya berapa tahun, Pak? Sudah meninggal. Oh, sekarang sudah meninggal. Sudah nggak ada, itu sudah abad segitu sudah mbah-mbah. Tahun segitu sudah mbah. Pas penemuannya itu sudah simbah. Iya. Pas penemuannya dia sudah posisi mbah-mbah. Kalau Candi Gebang ini cuma dijadikan tempat wisata atau dijadikan tempat beribadah? Semua candi akhirnya dijadikan tempat wisata. Tapi Candi Gebang ini berbeda. Dia candi Siwa tertua di Mataram kuno. Artinya ada perlakuan khusus. Para pelaku atau para penganut dari Siwa itu masih melakukan ritual dan persembahyangan di Candi Gebang ini untuk beribadah, entah itu berziarah dan beribadah, masih melakukan ritual-ritual tersebut karena di masa lalu Indonesia khususnya Jawa itu semua penganut Siwa. Sebelum ada agama-agama baru yang datang, semua penganut Siwa, sehingga wajar ketika banyak sekali penemuan purbakala itu yang kita temukan adalah lingga dan yoni. Kalau tahu lingga dan yoni itu simbol dari Dewa Siwa dan Dewi Durga. Jadi kalau yang sekarang ini kita artikan namanya Hindu yang sekarang sudah berbeda. Hindu yang sekarang lebih banyak menganut Wisnu. Makanya kita Indonesia lebih mengenal namanya Garuda daripada lingga dan yoni karena simbol dari Dewa Wisnu itu Garuda. Simbol dari Dewa Siwa itu lingga dan yoni, sehingga era ini sudah berbeda. Berarti ini Hindunya berbeda dengan Hindu yang sekarang ya? Agamanya yang berbeda. Hindu itu nama dari Belanda yang mengkrit semua agama Hindi yang menyembah dewa-dewa akhirnya dinamakan Hindu. Padahal Siwa itu ya punya agama sendiri, Wisnu punya agama sendiri, Krishna punya agama sendiri, karena penganutnya beda-beda, cara sembahyangnya beda-beda. Nah, sehingga menjadi kekacauan di mereka. Mereka dianggap kok beda, memang beda. Sama seperti agama Samawi. Ketika kita melihat Kristen dan Islam berbeda, ketika melihat Yahudi berbeda. Nah, karena memang beda agamanya. Tapi masih sama-sama Samawi. Tapi kan kita merdeka, artinya kita bisa mendirikan agama sendiri. Berbeda dengan Hindu. Hindu era zaman kolonial Belanda, semua yang berbau dewa-dewa Hindi semua dinamakan Hindu, sehingga penganut Siwa, penganut Wisnu, penganut Krishna dan seterusnya agak kebingungan ketika foto-foto Hindune kok beda, ya kan? Ya, itu akhirnya mereka melakukan menjadi agak sedikit ada perbedaan. Itu akhirnya ya ada konflik. Ritualnya itu setiap 1 bulan sekali atau? Ritualnya setiap malam Kliwon malam. Nah, setiap Kliwon malam. Jadi setiap Kliwon malam mereka melakukan ritual-ritual persembahyangan. Ini yang melakukan warga sekitar atau Penganutnya penganut yang ada di sekitar sini? semua penganutnya yang ada yang dari Solo, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari luar. Oh, berarti banyak yang berdatangan ke sini gitu? Ya nggak banyak, siapa aja yang mau datang ke sini. Kalau di
dalamnya itu banyak candi atau hanya Candi ini sebenarnya bukan candi tunggal ya. Candi ini hanya karena ditemukannya baru ini dan tidak pernah ada ekskavasi atau pemugaran yang lain. Tapi kalau kita melihat candi ini sebenarnya punya rangkaian yang sangat panjang karena di dusun Gebang sendiri sering ditemukan bebatuan-bebatuan dari candi di perumahan Darussalam dulu pas waktu buat perumahannya banyak sekali ditemukan candi. Di Candi Indah dulu juga satu sampai kalau diangkut itu sampai ada 3 truk 4 truk ngangkut batu-batuan candi. Artinya kalau kita melihat fenomena itu dia nggak sendirian, dia kompleks sebenarnya. Cuman kan karena ada di bawah tanah dan kita juga nggak bisa melihat, kita hanya bisa berasumsi. Kita mau menggali rumah orang harus pembebasan. yang ditemukan ini gitu? Nah, ditemukan ini karena posisinya masih sawah, sehingga mau mengekskavasi pun masih lebih mudah daripada sudah jadi rumah. Jadi diduga kuat sebenarnya dia cukup besar. Nanti kita izin Masuk boleh, kalau mungkin nanya-nanya lagi ke dalam sana boleh. Kasih aja pertanyaan yang sama, mungkin ada informasi lain yang bisa didapat di sana. Mungkin juga jenengan bisa nanya lebih dalam lagi ke mereka. Nggak bisa jawab ya. ada larangan-larangan yang Tidak ada. Yang penting jangan izin ambil gambar. tidak boleh. Pasti langsung dijawab tidak boleh, tapi kalau masuk mau meneliti atau mau apa diperbolehkan foto-foto. Tapi kalau izinnya foto-foto pasti langsung dilarang karena SOP-nya memang ada aturan. Kalau mau foto-foto, mau ngambil gambar ada aturan. Nah mereka ini SOP aturannya begini, kata-katanya begini, ya udah ini yang harus dipatuhi. Padahal orang masuk ya foto-foto juga. Ya, jadi kalau izinnya foto-foto masuk larang, tapi kalau masuk foto-foto boleh. Berarti kita izin penelitian, Iya. tapi nanti kita foto-foto sambil Silakan. video Nah, boleh. kalau izinnya kebalik nggak boleh. Oh iya. Baik. Terima kasih. Oke, Mungkin itu siap. pertanyaan dari kami. Oke, ini Bapak. punya siapa? Bukan Pak. Oh bukan. Punya Oh, jenengan. oke. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih.